Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat pemburu kisah. Kita jumpa lagi malam ini di Mystery Zone. Dan malam ini kami sudah ada satu buah kisah. Monggo Kang Surya dikisahkan. Iya Pak Cek. Jadi kisah ini berawal dari pamannya Mas D. Nah, pamannya ini aktivitas sehari-harinya kan sebagai tukang ojek. Bahkan kadang-kadang dia juga harus beraktivitas itu hingga larut malam, dan kemudian juga jamnya tidak pasti. Aktivitasnya itu kadang-kadang mungkin ada juga jadwal panggilan tertentu Pak Cek ya. Jadi dia harus beroperasi malam hari. Pekerjaannya itu memang penuh resiko. Dengan segala kondisi seperti itulah akhirnya pamannya Mas D ini punya inisiatif. Mungkin ada kalanya aku ini butuh pegangan dalam tanda kutip. Jadi butuh sesuatu yang mungkin itu nantinya bisa membantu dia, menjadi solusi dia itu ketika bekerja di malam hari. Karena kan kalau malam hari kan juga rawan begal, perampokan, dan lain sebagainya. Maka itu pamannya Mas D ini berinisiatif mencari jimat yang fungsinya ya untuk jaga diri, sekaligus mungkin kekebalan atau apa. Jadi utamanya untuk bisa menjaga diri selama dia beraktivitas di malam hari yang penuh resiko. Akhirnya setelah mencoba tanya sana sini, didapatkanlah jimat itu oleh pamannya Mas D ini. Dan akhirnya ya dia beraktivitas sebagai tukang ojek itu mulai pagi, sore, siang, malam ya dilakui dengan aman. Dan kalau ada kendala-kendala itu hampir sama sekali tidak ada. Mungkin karena ya sudah ada pegangan seperti itu, jadi orang yang berniat jahat jadi mengurungkan niatnya mungkin. Nah, tapi hal itu tidak berlangsung lama. Pamannya Mas D ini kerap kali sakit-sakitan. Jadi sakit-sakitan itu ya awalnya dikira mungkin kecapean atau karena mungkin faktor aktivitas yang terlalu berat di malam hari. Namun makin lama tidak sembuh juga. Akhirnya pamannya Mas D ini pun sampai harus opname di rumah sakit. Dan selama di rumah sakit kondisinya tidak membaik, justru semakin berat. Bahkan kadang-kadang saking kesakitannya itu sampai berteriak-teriak di malam hari. Terus juga di bagian tubuhnya itu muncul kayak benjolan-benjolan gitu Pak Cek. Jadi dokter dan tenaga medis pun juga merasa ini penyakitnya mungkin ya macam-macam lah, ada penyakit ini, penyakit itu, dan lain sebagainya. Dan pamannya Mas D ini selama di rumah sakit ini kalau nggak salah sampai 2 minggu. Sampai karena mungkin penyakitnya tidak bisa tertolong, beliau ini meninggal. Nah, setelah beliau meninggal ini ya Mas D ini merasa bersedih gitu ya. Akhirnya setelah selesai proses pemakaman dan lain sebagainya, Mas D ini berinisiatif nyamperin rumah pamannya, nemui istri pamannya. Jadi bibinya ya Pak Cek ya. Dia itu ke sana, dan setelah di sana itu ternyata bibinya ini bercerita banyak. Ya ibarat kata itu pamannya ini kok akhir-akhir ini ada perubahan ya. Perubahan perangai, perubahan sikap. Itu kalau tidak salah itu semenjak punya pegangan jimat itu tadi. Bahkan bibinya ini kadang-kadang ketika sedang aktivitas di rumah gitu, kayak ada yang mengawasi. Mau ibadah sholat itu kayak ada orang yang ngawasi gitu. Jadi selama pamannya juga ada di rumah, hal yang sama juga dirasakan oleh pamannya, kayak selalu diawasi gitu. Akibatnya perangai dan sikapnya itu berubah tidak kayak biasanya. Bahkan sepeninggal pamannya,
katanya jimat itu kan disimpan di dalam lemari. Bibinya itu sempat beberapa kali itu melihat itu lemari itu bergerak-gerak sendiri, bergoyang-goyang sendiri gitu. Karena ketakutan, bibinya ini memohon kepada Mas D ini untuk bisa dalam tanda kutip mengamankan benda itu. Ya Mas D sebenarnya juga ketakutan ya, kok bisa sejauh ini ya yang dialami keluarga pamannya. Namun karena dia merasa masih satu keluarga juga kasihan sama bibinya, akhirnya Mas D ini pun menyanggupi. Jadi benda berupa jimat itu akhirnya dia amankan, dia bawa, tapi tanpa pengetahuan bibinya benda itu tidak diamankan di rumahnya. Kebetulan di samping rumahnya Mas D itu kan ada rumah kosong. Jadi benda itu ditaruh di sana. Jadi ya yang penting tidak di area rumahnya Mas D lah gitu. Ya awalnya setelah benda itu ditaruh di sana memang tidak ada hal-hal yang aneh ya, bahkan selama Mas D bawa barang itu dari rumah bibinya ke rumah sebelahnya yang kosong itu juga tidak ada hal-hal yang aneh gitu. Ya Mas D pun akhirnya aktivitas seperti biasa, bekerja, beraktivitas. Nah kebetulan di rumah kan ada istrinya Mas D kan. Dia itu pernah mengalami suatu hal yang di luar nalar. Waktu itu dia kan lagi asik dengarkan musik itu pakai headset. Ya sambil tidur-tiduran gitu di kamar. Ketika asik dengarkan musik, tiba-tiba itu suara musiknya itu berubah, hilang sama sekali, ganti suara tertawa wanita. Jadi tertawa cekikikan gitu, kayak seperti yang mungkin dia lihat di film-film horor gitu. Akhirnya kaget istrinya Mas D ini, kok ada orang ketawa ya di dalam headset, lagunya tiba-tiba hilang. Ya sempat termenung selama beberapa saat. Namun ketika dipikir-pikir lagi, mungkin permasalahan ini hanya permasalahan teknis lah, mungkin HP-nya trouble atau ada apa gitu, jadi nggak terlalu digubris. Dan keesokan harinya ya aktivitas seperti biasa, istrinya Mas D kan sendirian di rumah, dia lagi dengerin musik ya sambil tiduran di kamar gitu. Kali ini kejadian itu berulang lagi Pak Cik, bahkan ketawanya itu lebih nyaring, lebih keras. Sampai saking terkejutnya istrinya Mas D itu headset itu dilepas sampai dilempar ke tempat tidur. Karena suara itu benar-benar seperti nyata ada di telinganya, dan bayangan istrinya itu di wajahnya itu kayak terlihat sosok itu seolah-olah ada di dalam ruangan itu. Nah, karena ketakutan akhirnya istrinya Mas D ini tidak lagi mendengarkan musik, dia berhenti aja deh sambil nunggu Mas D pulang gitu. Nah sampai akhirnya menjelang sore suaminya Mas D ini kan datang. Sang istri ini pun bercerita apa yang dia alami kemarin, termasuk hari ini. Ini ada apa-apa, jangan-jangan gara-gara kemarin itu dititipi jimat sama bibi itu mungkin. Nah Mas D kan karena merasa jimat itu sudah ditaruh di rumah sebelah, kan ya bayangannya nggak mungkin lah sampai ganggu sampai sini, lagian sudah ada di rumah sebelah, toh juga nggak ada orang lain yang pegang itu barang gitu. Akhirnya Mas D juga menghibur istrinya dan menyatakan bahwa sudah jangan dipikirkan, ya mungkin hanya sekedar efek dari hal kemarin saja, mungkin karena masih kondisi suasananya berduka setelah pamannya meninggal, jadi mungkin istrinya ke bawah gitu. Sampai akhirnya Mas D ya menghibur istrinya, dan kemudian dia malam itu istirahat. Menjelang tengah malam, Mas D ini kan ingin ke kamar mandi gitu ya. Dia itu keluar dari kamarnya menuju area kamar mandi. Nah, ketika lagi asik di kamar mandi, dia itu mendengar seperti suara tertawa wanita gitu. Ini aneh ini ya. Dia terus melanjutkan aktivitasnya di kamar mandi, dan sampai akhirnya ketika dia beranjak keluar
itu di hadapannya itu ada sosok yang muncul, dan itu seperti gambaran yang diceritakan istrinya. Jadi ada perempuan, rambutnya panjang terurai, kemudian bajunya putih agak kusam gitu Pak Jack. Paling mengerikan itu kedua bola matanya itu berlubang, dan sosok itu tertawa nyaring seolah-olah ya menertawakan Mas D yang baru keluar dari kamar mandi. Kaget Mas D waktu itu karena tawanya demikian nyaring dan seolah-olah berdengung di telinganya. Dia berlari masuk ke dalam rumah, lekas-lekas menuju kamar istrinya. Begitu masuk, pintu dia langsung kunci. Ya udah di dalam itu sampai malam, sampai istrinya juga ketakutan ada apa. Akhirnya Mas D juga bercerita, sudah di dalam aja jangan keluar. Itu kayaknya sosok itu muncul, barangkali itu yang menunggu jimat itu kayaknya muncul menghantui kita gitu. Sudah kita tunggu sampai pagi aja. Nah akhirnya sampai pagi hari Mas D ini ingat, dia lekas-lekas menemui temannya, karena kebetulan temannya kan mungkin lebih paham hal-hal seperti itu Pak Jack ya. Dia kemudian membawa ke tempat temannya, ya istilahnya sekedar ini ada hal seperti ini. Kemudian dia juga mengalami gangguan aneh-aneh, dan ketika saya coba lihat kok seperti ini gitu, akhirnya sama temannya itu pun dideteksi, dan memang benda itu penunggunya sepertinya tidak pernah dipelihara oleh tuannya. Akhirnya dia itu kayak karena nggak diberi makan, dia itu akhirnya menyakiti tuannya sendiri. Dan kenapa kok bisa sampai mengganggu Mas D, padahal Mas D itu cuma sekedar ngamankan dan ditaruh di rumah sebelah, rumah kosong. Ya bisa jadi karena Mas D itu yang nerima dari bibinya, dari istri pamannya. Jadi mungkin dia itu dianggap pewarisnya, makanya Mas D dan istrinya juga ikut diganggu gitu. Ya akhirnya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, benda itu pun akhirnya diamankan, karena mungkin selain temannya ini juga bisa mengontrol, dia juga kayaknya punya barang-barang yang serupa di sana yang memang diamankan, disimpan di sana. Jadi ya akhirnya menitipkan benda itu. Dan kabarnya sih Mas D dan istrinya juga setelah benda itu diambil sama sekali nggak ada gangguan lagi Pak Jack. Jadi itu kisah tentang jimat. Ya mungkin seperti apa ya Kang ya, sesuatu yang ada harganya. Artinya itu kalau kita ingin sesuatu pasti ada harga yang kita bayarkan di situ. Iya. Dan sebagai pelajaran untuk kita semua ya lebih percaya diri aja lah ya Kang ya. Iya. Jadi apapun yang terjadi, selama kita percaya diri, insya Allah power kita ini sebenarnya lebih kuat dari apapun kan gitu kan. Iya. Dan untuk sobat pemburu kisah, terima kasih telah menyimak kisah hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Serta ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.